Tanpa sadar, Toshi bukan lagi jadi penerus Kubo, tetapi ia merasa seolah-olah telah menjadi Kubo. Oleh karena itu, ia menjadi egois yang mengakibatkan Mahori terluka. Tetapi ia sadar setelah mendapat pukulan dari Kamiya, Kapten Kakegawa. Dan sekarang, setelah mengalahkan Hamano, Kakegawa berhasil menjadi semifinalis. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita saksikan alur cerita berikut. Di awal video, terlihat trio Kakenishi yang terdiri dari Tanaka Toshihiko, Kazuhiro Hiramatsu, dan Kenji Shiraishi sedang berbincang-bincang. Mereka menceritakan kakek kita yang akan bertanding dengan Shimizu. Kenji mengajak menonton pertandingan tersebut dan disetujui oleh Kazuhiro. Toshi juga mengiyakan karena menurutnya kakek kita akan menjadi lawan Kakegawa selanjutnya. Kakek kita mengingatkan Toshi dengan Kubo. Ia mengatakan ke sahabatnya, "Aku hanya berpikir kalau mereka adalah tim terakhir yang Kubo lawan." Kubo sangat luar biasa dalam pertandingan itu, sambung Kazuhiro. Kenji pun mengingat Kubo yang bermain luar biasa ketika itu. Kenji mengatakan ia ingin melawan kakek kita. Kazuhiro dengan penuh semangat mengatakan, "Kita pasti akan menang dengan kemampuan kita sendiri demi Kubo." Tiba-tiba Kazumi datang menghampiri dan menanyakan apa yang mereka perbincangkan. "Kami ingin pergi mendukung kakek kita di perempat final," ucap Kenji. "Karena kami ingin bermain melawan kakek kita," sambung Kazuhiro. "Kami akan menang dengan kemampuan sendiri demi Kubo," lanjut Toshi. Mereka bertiga terlihat bersemangat. Kazumi pun keheranan melihat mereka. Scene berpindah di lapangan yang akan menyelenggarakan pertandingan antara Shimizu melawan kakek kita. Kenji dan kawan-kawan terkejut melihat Kamiya di ruang ganti kakek kita. Saiki mempertanyakan maksud kedatangan Kamiya. Kamiya menjawab, ia datang untuk mendukung sekaligus mengintai calon lawan Kakegawa selanjutnya. Saiki dengan penuh keyakinan mengatakan, "Kami tidak boleh kalah sampai bertanding lagi dengan Kakegawa." Kamiya mengatakan, "Aku lega mendengarnya," sambil meninggalkan Saiki dan mengajak juniornya untuk menonton pertandingan. Setelah itu, Saiki memotivasi anggota lainnya. Ia mengatakan, Shimizu juga tim level nasional, sama seperti Fujita Higashi. Sampai perempat final saat ini, Shimizu masih belum bermain dengan potensi penuh. Jadi jangan meremehkan mereka. Tujuan kita bukan hanya sampai perempat final. Kita harus mengalahkan Kakegawa dan Fujita Higashi lalu pergi ke kejuaraan nasional. Teman-temannya jadi lebih bersemangat. Mereka pun menuju lapangan pertandingan. Toshi dan kawan-kawan memanggil dan memberi semangat kepada Hirose. Kedua supporter berteriak melihat kedua kesebelasan memasuki lapangan. Pemenang dari pertandingan ini akan bertanding melawan Kakegawa di semifinal. Kazumi berteriak mendukung kakek kita dan mengajak Kazuhiro dan Toshi. Kick off telah dilakukan oleh kakek kita. Peluang pertama oleh Saiki dari kakek kita berhasil dihentikan oleh pemain bertahan Shimizu. Kenji dan Kazuhiro kagum dengan semangat bermain kakek kita. Kiper mereka, Mitsuhashi, tampaknya juga bertambah hebat, ucap Toshi. "Apa kalian datang ke sini untuk menjadi takut?" ucap Kazumi. "Kami datang ke sini untuk membangkitkan semangat kami, bukan begitu?" tanya Kenji ke Kazuhiro dan Toshi. Mereka pun mengiyakan. Kazumi berteriak mendukung Hirose dari kakek kita. Bola di kaki Hirose berhasil direbut dan Shimizu melakukan serangan balik cepat. Peluang dari Shimizu berhasil dihentikan Mitsuhashi, tetapi bola tersebut membentur tiang. Bola muntah tersebut berhasil dimaksimalkan oleh pemain Shimizu lainnya dan gol. Shimizu berhasil mencetak gol pertama. Trio Kakenishi dan Kazumi terkejut melihat begitu mudahnya Shimizu memperoleh gol dari kaki kita yang dijaga oleh Mitsuhashi. Mereka tidak melakukan hal yang fantastis, tapi mereka bermain solid dan memperhitungkan gerakan lawan, ucap Kazuhiro. Pertandingan kembali dilanjutkan. Saiki dan Hirose terlihat bersemangat membalas gol dari Shimizu. Kamiya menyaksikan dari kursi penonton. Saiki maju dan memperoleh peluang, tapi masih digagalkan oleh kiper Shimizu. Peluang dari sepak pojok juga tidak berbuah gol. Meski sudah mengancam gawang Shimizu, kakek kita masih belum berhasil mencetak gol. Shimizu secara keseluruhan lebih unggul dalam keseimbangan, ucap Kazuhiro. Sekarang giliran Hirose menyerang.
Meski dihadang oleh pemain Shimizu, ia mampu melewatinya dan berhasil melepaskan knuckle shoot andalannya. Kiper lawan gagal menghentikannya dan gol. Hirose merayakan golnya dan memeluk Saiki. Akhirnya, kaki kita berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Pemain Shimizu tertunduk setelah kebobolan melalui Hirose. Kapten mereka meminta anggotanya jangan membiarkan Hirose bergerak bebas, dan ia juga menginstruksikan agar melakukan serangan. Terlihat ekspresi dingin dari pelatih Shimizu. Pertandingan kembali dilanjutkan. Kazumi memberi semangat ke Hirose agar mencetak gol lagi. Kenji terlihat galau, karena jika kaki kita menang, maka ia akan berhadapan dengan knuckle shoot Hirose. Terlihat Toshi sedang menarik baju dan berbicara agar Kazumi juga harus menonton pertandingan. Setelah menoleh, ternyata itu bukan Kazumi, melainkan seorang lelaki yang tidak dikenalinya, yang tiba-tiba ada di dekat Toshi. Mereka semua terlihat bingung. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, Mumun ingin menyampaikan terima kasih kepada sahabat yang telah selalu menonton dan mensubscribe channel Cerita Aja. Bagi yang belum, ditunggu ya subscribe-nya agar Mumun tambah semangat, oke? Kita lanjut ceritanya. Pria misterius itu seperti mengenali Kazumi. Toshi mengira pria tersebut adalah teman Kazumi. Toshi terkejut setelah Kazumi mengatakan ia juga tak mengenalinya. Pria tersebut lalu menggoda Kazumi. Karena mengetahui kalau Kazumi bukan pacar Toshi, ia pun melanjutkan gombalannya, dan Toshi hanya bisa terdiam. Terlihat Toshi dan Kazuhiro cemburu. Hahaha. Ia mengatakan ke Kazumi bahwa ia juga berpartisipasi di kejuaraan ini. Toshi dan Kazuhiro terkejut karena mereka merasa tidak mengenalnya. Ia mengatakan ia diskor karena memukul seniornya, jadi wajar kalian tidak mengenaliku. Lalu ia memegang Kazumi dan berjanji akan melepaskan tangannya jika Kazumi meninggalkan nomor teleponnya. Kazuhiro berdiri dari tempat duduknya dan tak sanggup menahan emosi. Kenji juga tak bisa tinggal diam dan menantang pria tersebut berkelahi. Mereka berdua menghentikan Kenji. Pria tersebut meninggalkan mereka dan mengatakan ia tak boleh berkelahi sebelum bertanding. Kembali ke pertandingan. Terlihat Shimizu melakukan pergantian di 10 menit babak pertama tersisa. Nomor 13, Kobayashi diganti dengan nomor 15, Serizawa Naoshige. Trio Kakenishi terkejut. Ternyata pria yang menggoda Kazumi tadi ternyata pemain Shimizu. Tiba-tiba wartawan yang biasa mencari informasi tentang Kubo datang. Ia memperlihatkan artikel dan mengatakan bahwa Serizawa adalah penyihir lapangan. Ia mengatakan tak heran jika orang tidak mengenalinya, karena ia hanya berpartisipasi 2 kali di pertandingan. Namun, ia dijuluki gulitnya Shizuoka. Bagaimanakah permainan Shimizu setelah masuknya Serizawa? Saiki mengatakan jika rumor itu benar, artinya pertandingan ini baru saja dimulai. Lemparan ke dalam oleh Shimizu langsung menuju ke Serizawa. Ia menggiring bola dan terus maju melewati beberapa pemain kaki kita. Meskipun ia dijuluki penyihir lapangan, ia belum tentu mampu melewati Saiki, ucap Kazuhiro. Serizawa dijaga ketat oleh Saiki. Ia melakukan umpan 1-2 dan langsung melepaskan tendangan ke gawang. Mitsuhashi, kiper kaki kita, gagal menghentikannya dan gol. Fans wanita dari Serizawa berteriak histeris. Trio Kakenishi terkejut melihat aksi Serizawa. Supporter kaki kita memberi dukungan dengan berteriak mengatakan knuckle Hirose berulang-ulang. Serizawa jengkel mendengarnya. Pertandingan kembali dilanjutkan dengan Hirose menguasai bola. Pemain Shimizu menjaga ketat Hirose dan berhasil merebut bola darinya. Bola tersebut langsung dioper kapten mereka ke Serizawa. Serizawa melewati 2 pemain yang menjaganya dan langsung melakukan umpan jauh. Hirose mengejar dan berusaha memotong bola tersebut. Ia terkejut melihat knuckle shoot andalannya digunakan oleh Serizawa hingga ia gagal menghentikan bola tersebut. Ternyata, ia sengaja mengarahkan ke Hirose untuk menunjukkan knuckle shoot-nya ke Hirose. Dia bermain-main lagi, ucap pelatih Shimizu. Setelah itu, Serizawa memprovokasi Hirose melalui ucapannya. Hirose yang menjaga Serizawa melakukan pelanggaran hingga berbuah tendangan bebas untuk Shimizu.
Pemain kakek kita berhati-hati dalam membuat dinding penghalang karena jika tendangan ini masuk, maka akan sulit bagi mereka. Yang akan melakukan tendangan adalah Serizawa. Ia mengarahkan bolanya di sisi pagar penghalang kakek kita. Apakah akan melenceng? Mitsuhashi hanya bisa terdiam melihat bola berbelok bak tendangan Roberto Carlos dan gol. Pendukung kakek kita terdiam. Gol! Permainan individual yang luar biasa. Dengan hanya beberapa menit tersisa di babak pertama, 2 gol dicetak oleh Serizawa, ucap komentator pertandingan. Hirose tertunduk dan meminta maaf ke Saiki karena gol tersebut berawal dari kesalahannya. Saiki mengatakan, itu bukan kesalahanmu, dan mengatakan kita masih ada waktu sambil menyemangati Hirose. Hirose kembali bersemangat. Pertandingan kembali dilanjutkan. Kakek kita menyerang melalui kerja sama Saiki dan Hirose. Tiba-tiba peluit tanda babak pertama berakhir dibunyikan. Kamiya heran dengan apa yang terjadi pada kakek kita. Di ruang ganti, terlihat Saiki sedang menyemangati anggotanya dengan mengatakan, kita tak boleh kalah di sini dan bertanding melawan Kakegawa di pertandingan berikutnya. Terlihat Kamiya mengkhawatirkan kakek kita. Setelah mendengar Saiki, para pemain kakek kita kembali bersemangat untuk melanjutkan babak kedua. Saat kembali memasuki lapangan, pelatih Shimizu kehilangan keberadaan Serizawa dan bertanya kepada anggota lainnya. Di kursi penonton, trio Kakenishi membicarakan tendangan melengkung Serizawa. Mereka terkejut dengan teriakan Kazumi. Ternyata Serizawa telah berada di dekat Kazumi dan mengatakan gol tersebut untuk Kazumi. Sebelum meninggalkan mereka, ia mencuri cium Kazumi. Kazuhiro pun mengamuk dan ditenangkan oleh Toshi. Aku juga sebenarnya ingin memukulnya, ucap Toshi. Dalam hati, Toshi berucap, kakek kita terguncang hanya dengan satu pemain. Kakek kita yang menyusahkan kami ketika Kubo masih ada. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Kita tunggu video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sahabat. Karena subscribe itu gratis agar Momon lebih bersemangat mengupload video. Sekali lagi, terima kasih.